Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam masih bareng gue Faris. Dan kali ini gue akan mereview A Quiet Place Day One, aka Tempat Sunyi Hari Pertama. Yoi Gan. Itu adalah sebuah film prequel dari franchise A Quiet Place yang pertama kali dibuat tahun 2018 ya, disutradarai oleh John Krasinski. Terus dilanjutkan ke A Quiet Place Part 2 yang mengisahkan keluarga yang sama, tapi di A Quiet Place Day One ini ceritanya tidak berkutat di keluarganya John Krasinski, gue lupa namanya. John Krasinski siapa? Lee kalau nggak salah ya. Jadi tidak berkutat di keluarga mereka mengambil karakter baru dan settingnya itu sebelum A Quiet Place 1. Jadi benar-benar hari pertama alien itu turun ke bumi gitu. Dan yang bikin uniknya lagi adalah setting tempat yang digunakan adalah New York ya kalau nggak salah. Jadi kota besar gitu guys. Jadi kita di sini dikasih lihat bagaimana alien itu memasuki kota besar. Karena kan kalau yang film A Quiet Place sebelum-sebelumnya itu lebih grounded ya. Maksudnya lebih di satu tempat kecil gitu lah, di hutan gitu ya kan. Jadi kita tidak melihat gedung, tidak melihat noise yang banyak, orang-orang yang banyak. Jadi Quiet Place Day One ini menurut gue mungkin lebih relatable ke kita yang sekarang tinggal di kota gitu ya. Kayak memberikan gambaran apa yang terjadi jika alien yang brutal gitu yang membunuh manusia turun tepat di tengah kota yang bener-bener berisik gitu. Gila sih bener-bener. Film ini beda sih sama Quiet Place yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi bener-bener menggambarkan situasi yang sangat berbeda gitu. Dan menurut gue cukup unik dan menarik gitu untuk ditonton gitu. Karena kita penasaran juga sih. Gue juga penasaran gitu pas nonton kalau di kota gimana ya. Ternyata lebih gila guys. Dan jumlahnya yang di A Quiet Place Day One ini bener-bener dikasih lihat gitu. Kalau ini luar biasa banyaknya yang turun ke bumi. Wah chaos banget sih ngeliatnya. Dan menyeramkan ya, bener-bener ini salah satu film yang bikin gue kayak anjir, kalau alien beneran ada ngeri juga bro. Jadi gue tadi kan kayak excited gitu kan kalau pengen deh ketemu alien gitu kapan ke bumi supaya kita bisa kontak, tapi setelah nonton filmnya jadi kayak mikir dua kali gitu. Serem juga ternyata kalau alien nih kayak yang di Quiet Place gini kan, aduh langsung hancur dunia kita guys, diembat sama mereka gitu. Skalanya lebih besar daripada film-film sebelumnya gitu, karena kan setting yang dipakai jauh lebih besar gitu, satu kota yang maksudnya kota yang ramai gitu, jadi orang-orangnya lebih banyak, alien lebih banyak dan lebih destruktif. Waduh gila, gedung-gedung dihancurin, kita ngeliat betapa seremnya si aliennya sih bro, luar biasa. Jadi gila sih kengerian yang dibuat di Quiet Place 1 gitu ya. Kita membuat suara sedikit pun di sini masih kerasa sih. Meskipun nggak se ekstrem A Quiet Place 1, karena aku masih inget banget tuh experience gue nonton A Quiet Place 1 di bioskop. Wah gila, itu sih one of the best experience karena bener-bener sunyi banget. Satu bioskop tuh bener-bener sunyi banget guys. Dan film A Quiet Place 1 itu menurut gue lebih banyak momen silence-nya dibandingkan A Quiet Place Day One ini gitu. Ini sebenarnya bukan hal buruk atau hal baik gitu ya. Gue cuma ingin membedakan sedikit aja experience pengalaman ketika nonton filmnya di bioskop gitu. Kalau di Quiet Place 1 itu bener-bener hening banget sih, itu gila sih. Jadi penontonnya juga takut gitu pengen bersuara, padahal kita bersuara nggak apa-apa. Jadi orang batuk gitu kayak gitu. Kalau di sini mungkin lebih banyak ngomong gitu. Itu ada beberapa ngomong lebih banyak sih. Lebih ada suara karena memang di kota gitu guys. Jadi ada suara apa itu akan lebih banyak. Jadi atmosfernya tidak sesunyi yang A Quiet Place Part 1 gitu. Karena kan kalau A Quiet Place Part 1 juga keluarganya sudah bisa bahasa isyarat ya kan. Kalau di sini enggak, jadi mereka harus berbisik juga kadang-kadang untuk berkomunikasi gitu. Tapi menarik sih. Kayak karakternya Lupita Nyong'o ya, terus ada Joseph Quinn juga. Aktornya keren-keren, ada Alex Wolff juga. Di sini aktornya bagus-bagus. Cuma mungkin satu ini ya, gue nggak tahu ini mungkin bisa dibilang sebuah kritik juga gitu. Karena skalanya besar ya kan, pas skopnya luar biasa besar, akan sulit untuk membuat emosi gitu sih kadang-kadang, karena karakternya cukup banyak gitu ya. Ini gue agak akan comparison sedikit pastinya ya dengan film-film A Quiet Place sebelumnya.
pasti ada orang mati lah ya, ada orang mati. Jadi karakter si Lupita, peran utama itu Lupita Nyong'o, ya kan. Dia pasti kan punya teman segala macam. Pasti ada yang mati lah, salah satunya gue nggak akan sebut siapa. Cuma itu karena karakternya lumayan banyak, ada yang matinya itu bisa dibilang tidak terlalu emosional gitu loh guys. Mati hanya untuk dibikin plot dia kehilangan teman dan alien itu menyeramkan gitu. Jadi apa ya, maksudnya beda gitulah sama A Quiet Place Part 1 yang matinya atau sacrifice-nya itu meaning-nya luar biasa deep gitu. Kalau di sini kayak dia mati karena melakukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Jadi ada sesuatu terjadi nih di dunianya, plek. Nah itu digunakan hanya untuk membunuh orang ini gitu. Gue nggak akan bicarakan lebih jelas, tapi intinya itulah. Kematian karakter di sini nggak begitu berasa kayak di Quiet Place Day One. Mungkin ada hubungannya dengan karakter ya. Karena di karakter A Quiet Place Day One itu menurut gue lebih apa ya? Lebih ngena secara emosional karena satu keluarga ya kan. Ada anak, bapak, ada hubungan kayak misalnya anak, bapak, ibu. Itu lebih ngena sih menurut gue daripada di sini dibandingkan A Quiet Place Day One, karena bisa dibilang karakternya si Lupita Nyong'o tidak punya keluarga gitu. Dia cuma punya teman saja dan temannya pun sebenarnya nggak begitu deket gitu guys. Jadi itu sih mungkin sisi emosionalnya nggak ada. Mungkin ada sedikit di endingnya atau revealnya gitu kenapa Lupita Nyong'o ingin kemana dia pergi selama di A Quiet Place Day One. Cuma ya beda secara emosional nggak sengena A Quiet Place 1 dan 2 gitu menurut gue ya. Gue bahas karakter si Joseph Quinn dulu mungkin sebelum ini ya, sebelum bahas monster dan horor segala macam. Karakter Joseph Quinn ini namanya Eric kalau nggak salah deh. Si Eric ini oke, likable menurut gue ya kan. Ada funny side-nya juga, rada lucu sedikit. Terus orangnya sangat empatik juga, jadi penonton cepet suka sama dia lah. Empatik juga karakter Lupita Nyong'o. Cuma satu yang saya tidak mengerti, kenapa out of all people dia memilih untuk mengikuti Lupita Nyong'o. Kenapa? Itu gue masih gak ngerti sampai sekarang. Mungkin kalian yang sudah nonton bisa jelaskan ke gue. Cuma gue masih gak ngerti. Gak ada backgroundnya, gak ada alasan gitu kenapa si Joseph Quinn mau ikut sama karakternya Lupita Nyong'o, aka si Sam, yang by the way gue belum kasih tahu juga dia ceritanya mengidap kanker. Jadi dia udah sekarat juga kondisinya pada situ. Nah itu gue masih ngerti sih karakter Eric itu kenapa harus mau, dia ngikutinnya bukan sekedar mau ngikutin aja gitu guys, bener-bener diikutin terus bro sampai akhirnya si Lupita Nyong'o atau Samnya ya udahlah lo ikut gue gitu. Gue masih nggak paham sih kenapa dia sekekeh itu pengen ikut sama Lupita Nyong'o dan care banget itu sama stranger bisa dibilang, karena mereka bener-bener baru ketemu. Mungkin itu ya, dia kayak pertama kali ketemu orang yang survive ya, jadi dia pengen ikut sama orang itu. Cuma menurut gue alasannya kurang kuat aja sih sampai dia pengen ikut sama satu orang stranger. Itu aja sih. Mungkin kalian bisa jelasin yang sudah nonton ada alasannya apa gitu segala macam. Bisa tolong komen di bawah biar gue mengerti guys, karena gue jadi nggak dapet aja gitu karakternya Eric, backgroundnya. Mungkin harusnya bisa dikasih apa gitu yang bikin dia jadi pengen apa ya, bersama terus sama si Lupita Nyong'o gitu. Gue nggak tahu lah. Cuma kalau kita bahas horornya guys ya, horornya sih masih oke banget sih, gila. Sound design-nya terutama sih, sound design-nya keren banget, selalu keren sih. Sound design-nya yang selalu juara, bikin kita kaget di film A Quiet Place. Dan masih sama menurut gue sound design-nya keren banget, menggelegar. Tapi itu mungkin ada sangkut pautnya dengan gue nonton di IMAX sih, jadi terasa lebih gila. Pokoknya setiap si alien itu muncul, maksudnya bukan sekedar jump scare ya, bukan sekedar membunuh, cuma dilewat aja. Itu udah ngerinya luar biasa gara-gara suara yang gila. Itu keren sih. Itu mantep lah menurut gue. Sutradaranya juga sebenarnya sudah bukan John Krasinski, tapi menurut gue masih bisa mendapatkan feel kengerian si aliennya itu ya. Sutradaranya Michael Sarnowski dan story-nya masih ditulis oleh John Krasinski dan Michael Sarnowski juga. Tapi overall gue suka banget sih. Ini salah satu franchise yang emang keren menurut gue. Nggak fail gitu ya. Terus gue membahas segi plot ya. Kalau plot sih
menurut gue oke sih, maksudnya nggak begitu wah banget menurut gue ya, kayak si Sam yang ingin mencapai tujuannya di tengah-tengah alien invasion, dan tujuannya itu lebih secara personal gitu loh, dan si Eric ingin membantunya. Menurut gue nggak ada yang terlalu wah, nggak terlalu emosional juga, mungkin emosionalnya lebih di endingnya doang ya, ketika di reveal kenapa dia ingin mencapai tujuan itu. Terus juga menurut gue ada sedikit banyak plot hole di film, karena scope itu lagi karena scope dunianya yang dipilih lebih besar. Untuk mereka travel dari poin A ke poin B itu butuh waktu yang cukup lama kan sebenarnya kan, tapi mereka kadang memakai jalan pintas dengan sudah sampai di tempat tujuan gitu-gitu. Jadi ada beberapa plot hole yang menurut gue kayak, gue pengen tahu gimana lu bisa escape tempat berbahaya ini bro, karena ada satu tempat yang menurut gue ini rada spoiler sih, ada satu tempat yang bener-bener ekstrim menurut gue bro. Ini si karakter Eric, kalian yang sudah nonton pasti tahu karakter Eric ketika cari obat, dia akhirnya terdistract sama sesuatu, akhirnya menemukan sesuatu ya kan, tempat sesuatu yang aliennya, ya bisa gue bilang aja lah ya, bisa dibilang kandangnya lah, sarangnya alien. Jadi si Eric tuh menemukan sarang alien. Nah, tiba-tiba setelah mendapatkan informasi itu, terus ya kita dikasih lihat lah kayak dia nyaris ketahuan, udah cut. Eric sudah mendapatkan obatnya, balik lagi ke Sam. Nah itu gue kayak ada sebuah lubang di situ. Gimana caranya lu bisa escape sarang alien yang luar biasa bahayanya? Itu sih gue kayak segampang itu loh cut suatu adegan ya, meskipun gue tahu pasti jatuhnya akan jadi terdistract gitu karakternya si Sam, kita jadi fokus karakter Eric, cuma itu nggak bisa dilewatkan gitu ya menurut gue. Lu menemukan sarang dan posisi dia lagi terjebak loh dia lagi nyangkut di atas tiang gitu ya kan, tapi tiba-tiba udah langsung dikelarin, dia sudah kembali dengan selamat dari sarang alien itu sih. Kadang ada beberapa momen yang kayak terasa di cut gitu cepat untuk nyampein satu karakter dari poin A ke poin B, tapi jadi malah ada plot hole gitu. Tapi overall gue suka sih sama filmnya karena masih serem. Menurut gue masih ada momen yang silence-nya tuh benar-benar bikin kita anxiety gitu lagi, kayak anjing apa nih yang akan terjadi, terus bakal ada setan gitu, bakal ada alien di mana gitu. Bahkan ada di bioskop itu pas gue nonton sampai ada yang teriak bro ketika jump scare, dan teriaknya bukan teriak biasa, sampai histeris anjir teriaknya. Itu seru sih. Pengalaman nonton A Quiet Place selalu seru menurut gue. Ya ini salah satu franchise paling favorit sejauh ini sih, nggak ada yang miss ya. Semua filmnya menurut gue hit. Ya pastinya nggak sempurna, cuma semuanya seru menurut gue. Kalian wajib nonton A Quiet Place 1, 2 sama Day One juga, dan gue excited banget A Quiet Place selanjutnya. Terus mau ada gamenya juga, gue pasti main itu gamenya, serem banget pasti. Dan dari gue nilainya sih 3 dari 5 bintang ya guys ya. Tapi gue enjoy banget nontonnya. Menurut gue ini the best sih, salah satu film yang mungkin kalau misalkan ada di streaming service gue akan nonton gitu ya, untuk ngisi waktu, untuk sambil kerja. Aduh seru dah guys. Jadi itulah menurut gue ini recommended banget untuk kalian, apalagi yang udah ngikutin A Quiet Place, yang suka genre sci-fi horror. Ini seru banget. Dan segitu aja review dari gue. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode Sinematika Malam berikutnya. Bye bye.